Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esvana Yulian Pramuditya. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara Cibubur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan hukum bisnis yang bertemakan hak kekayaan intelektual atau biasa disebut HKI di Indonesia. Pengertian kekayaan intelektual KI dan hak kekayaan intelektual HKI. Kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual adalah konsep yang berkaitan dengan hak-hak yang diakui oleh hukum kepada pencipta, penemu, atau pemilik kekayaan intelektual atas karya-karya mereka. Kekayaan intelektual mencakup hak-hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau organisasi atas kreasi pikiran, seperti penemuan, karya seni, dan simbol, nama, serta gambar yang digunakan dalam perdagangan. Sedangkan hak kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas kreasi intelektual mereka. HKI memberikan pemilik hak kemampuan untuk mengendalikan penggunaan karya mereka dan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kreasi tersebut. Jenis-jenis HKI, yang pertama hak cipta, yang kedua paten, yang ketiga merek dan indikasi geografis, yang keempat rahasia dagang, yang kelima desain industri, yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir perlindungan varietas tanaman. Pemahaman tentang berbagai jenis HKI ini penting bagi inventor, pencipta, pengusaha, dan masyarakat umum untuk memastikan perlindungan yang tepat atas karya intelektual mereka dan menghindari pelanggaran terhadap HKI orang lain. Tujuan perlindungan HKI: memberikan kejelasan hukum tentang hubungan kekayaan dengan pencipta atau inventor, penghargaan atas keberhasilan upaya menciptakan karya intelektual, mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan kepada masyarakat, merangsang alih informasi dan teknologi, yang terakhir melindungi dari peniruan dengan jaminan negara. Peran HKI sebagai alat persaingan dagang global, pendorong kemajuan iptek melalui inovasi, peningkatan kesejahteraan ekonomi peneliti melalui royalti, mendorong dokumentasi riset yang baik, dan menciptakan kepedulian pada sistem ekonomi global. Peran HKI ini menunjukkan betapa pentingnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dalam mendukung pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan HKI yang baik menjadi krusial bagi individu, perusahaan, dan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan dan inovasi. Manfaat HKI bagi peneliti dan industri. Yang pertama, akses informasi teknologi terbaru melalui database paten. Yang kedua, perlindungan karya intelektual dari penggunaan tidak sah. Yang ketiga, peluang monopoli pasar dan membangun entry barrier. Yang keempat, income generating melalui lisensi atau komersialisasi HKI. Yang kelima, meningkatkan nilai industri di mata investor. Perkembangan peraturan HKI di dunia. Pada tahun 1470, peraturan paten pertama di Venice, Italia. Pada tahun 1623, Statute of Monopolies di Inggris. Pada tahun 1883, Paris Convention untuk paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886, Berne Convention untuk hak cipta. Pembentukan WIPO sebagai badan PBB khusus HKI pada tahun 1994, TRIPS Agreement sebagai hasil putaran Uruguay. Perkembangan peraturan HKI di dunia mencerminkan evolusi teknologi, perubahan ekonomi global, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Saat ini, fokus utama adalah mencari keseimbangan antara perlindungan hak inventor atau pencipta dan kepentingan publik, serta mengadaptasi sistem HKI terhadap tantangan era digital dan globalisasi. Sejarah HKI di Indonesia. Yang pertama, pada zaman kolonial Belanda. Yang kedua, pada masa kemerdekaan. Yang ketiga, era modern HKI, yaitu dari tahun 1986 sampai sekarang. Perkembangan Undang-Undang HKI di Indonesia. Yang pertama ada UU Merek pada tahun 1961, 1992, dan 2001. Yang kedua ada UU Hak Cipta pada tahun 1982, 1987, dan 2002.
Yang ketiga ada UU Paten pada tahun 1989 dan 2001. Dan yang terakhir ada UU lainnya seperti rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Perkembangan Undang-Undang HKI di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual dan mendorong inovasi. Setiap revisi dan pembaruan undang-undang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI, menyesuaikan dengan standar internasional, dan merespon perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, HKI merupakan sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang mencakup berbagai jenis seperti hak cipta, paten, merek, dan lainnya. HKI memiliki peran penting dalam persaingan global, kemajuan iptek, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi para pencipta atau inventor. Manfaat HKI bagi peneliti dan industri meliputi perlindungan karya, peluang monopoli pasar, dan potensi pendapatan melalui lisensi atau komersialisasi. Perkembangan HKI di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial dan terus berkembang dengan berbagai pembaruan undang-undang untuk menyelaraskan dengan standar internasional seperti TRIPS. Tantangan utama HKI di Indonesia meliputi penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan harmonisasi peraturan dengan perkembangan teknologi. Kedepannya, pemahaman dan pemanfaatan HKI oleh peneliti, industri, dan masyarakat akan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Presentasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan melindungi HKI sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.